Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun Ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Raja Harun Ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut, dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh. Karena dari pagi sampai sore, semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan beberapa kali, Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan pasti, jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Dan tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humor yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena kesal itulah, matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya. Dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya, begitulah Paduka. Memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka. Bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama." Kembali, seisi istana tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka. Memang rasa saling sayang mereka masih ada. Tapi terkadang, ya walaupun jarang, mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain.
Nah, makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal ke matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari. Dan terkadang juga ada gerhana bulan, berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak elak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela nafas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya, begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada saja masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Dan di penjelasan Abu Nawas inilah semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Kisah selanjutnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin. Sehingga tak heran jika ia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah SAW dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur, dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar.
keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Pertempuran Mau'tah. Di pertempuran Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Fathul Mekah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam menaklukkan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Makkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu, Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati. Meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya. Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas. Ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati, dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu, seberat apapun dosanya, selalu memiliki kesempatan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama baru. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan pada cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian dan ketajaman strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak para sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain.